Tabi pun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, selamat berjumpa kembali di Bincang Santai Ulun Lampung. Tabi pun, nama saya Aji Aditya, dan selama 1 jam ke depan saya akan mengajak Anda untuk ngobrol-ngobrol dengan tokoh atau dengan seseorang yang mungkin akan memberikan sesuatu untuk kita hari ini. Hari ini, tamu yang kami tampilkan adalah sosok yang sangat peduli dengan hak-hak konsumen. Siapa dia? Kami ajak Anda untuk bergabung bersama kami, dan inilah Tabi Pun. Pemirsa, tamu kita kali ini adalah sosok yang sangat peduli dengan hak-hak konsumen. Sesuatu yang di Indonesia masih menjadi barang mahal. Dan kali ini kami akan mengajak Anda ngobrol dengan beliau dan mengetahui lebih jauh tentang apa sih yang harusnya diminta dan harus didapatkan oleh konsumen dari produk-produk atau dari fasilitas-fasilitas yang telah mereka bayar. Ini dia tamu kita hari ini, Ulun Lampung, Ketua YLKI Lampung, Subadrayani. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak mau bergabung di Tabi Pun sore ini, Bang. Sama-sama, sama-sama. Sebelum kita mulai lebih jauh, saya bawa ini. Lilin. Nah, ada apa, Bang, dengan lilin ini, Bang? Lilin kalau dikaitkan dengan ekspresi masyarakat Lampung hari ini, menunjukkan gelapnya Lampung. Gelapnya Lampung dikala terjadi pemadaman. Yang dilakukan oleh PLN. Oke. Jadi ini ekspresi masyarakat Lampung. Ekspresi sebagai penerang. Kemarin itu ada aksi ya, kalau nggak salah, Bang, ya? Ada. Aksi yang terkait dengan lilin ini. Yang terkait dengan lilin. Mungkin bisa diceritain, Bang, buat yang nggak tahu atau ketinggalan informasi tentang aksi itu. Iya, tanggal 18 waktu itu. 17 malam, 18 malam Jumat. Karena akhir-akhir ini kan terjadi pemadaman. Dan pemadaman ini sudah tidak dapat ditolerir. Meskipun mestinya PLN dalam melaksanakan tugas melayani kebutuhan dasar di soal kelistrikan, ada standar minimum pelayanan. Sehari itu mestinya hanya terjadi 1 jam pemadaman. Pemadaman. Tapi yang terjadi sekarang? Yang terjadi nggak jelas. 1 hari itu bisa sampai 3-4 kali. Kemudian fluktuasinya hampir setiap hari. Oleh karena itu, YLKI tampaknya begitu didukung, begitu besar harapan masyarakat, ekspektasi masyarakat terhadap YLKI cukup tinggi pada saat itu. Banyak yang memberikan dukungan, meneriaki atau mempertanyakan keberadaan YLKI kemana ini. Maka oleh karena itu YLKI mengajak teman-teman yang lain, teman-teman NGO yang lain, Walhi, LBH, untuk menyampaikan ekspresi keprihatinan masyarakat dalam bentuk aksi damai pada tanggal 17 itu yang kita namakan Malam 1000 Lilin. 1000 lilin. Jadi semua masyarakat yang datang bawa lilin dan membakar lilin di situ. Pada saat itu kami YLKI mencoba berempati, menyelami perasaan masyarakat bahwa masyarakat dalam keadaan yang terluka dalam soal pelayanan. Terluka yang terlalu mendalam, saya kira. Maka YLKI berupaya untuk tidak membebani masyarakat, tapi mengajak masyarakat untuk bisa memberikan dukungan, menunjukkan eksistensi mereka sebagai konsumen, sebagai masyarakat konsumen, untuk menyampaikan hal ini melalui aksi damai. Maka semua
lilin kita siapkan. Oke. Dan Masyarakat bahkan yang datang, kalau sekedar aqua juga kita siapkan untuk di sana. Artinya mereka datang. Dan ternyata alhamdulillah, karena memang ini merupakan persoalan bersama di Provinsi Lampung, kita estimasikan 1.000 lilin yang hadir hampir 3.000, maka lilinnya kekurangan malah kurang lilin ya. Jadi itu aksi yang sudah lama lah nggak ada ya di Bandar Lampung, di mana semua masyarakat kumpul di satu tempat meneriakan hal yang sama, kegelisahan yang sama, dan sama sekali nggak ada korlap atau tidak direkayasa. Gimana perasaan abang saat itu? Pada saat itu pelaksanaan itu saya begitu terharu. Kenapa saya terharu? Apakah ini yang harus dilakukan oleh masyarakat di setiap ada persoalan masyarakat? Padahal kita sadari dan kita tahu bahwa ada sistem politik dalam negara kita yang namanya negara demokrasi. Ada sistem politik, ada wakil yang secara legitimasi memiliki kewenangan secara formal, yaitu DPRD. DPRD bisa mestinya bisa menegur PLN, bisa menyampaikan soal ini. Dan ini nggak kejadian, sehingga masyarakat turun ke jalan di bawah dengan api dari YLKI. Saya kira titik jenuh masyarakat ya diekspresikan melalui aksi-aksi yang ada di pinggir jalan dengan walaupun meskipun aksi damai. Kalau sistem politik kita ini khususnya di Provinsi Lampung ini berjalan normal, tidak perlu ada. Habis berapa sih bang aksi kemarin bang? Dan dana dari mana? Alhamdulillah ya nggak begitu besar lah. Nggak begitu besar. Nggak begitu besar. Sumbangan-sumbangan kegiatan itu datang secara spontan. Spontan ya. Banyak yang memberikan dukungan soal ini. Karena memang sudah menjadi persoalan kita semua. Bahkan kita juga dapat fasilitas-fasilitas untuk memberikan pengumuman, spanduk, banner. Iya. Termasuk banner besar di jalan banner itu, Diponegoro itu kan mahal banget bang kalau di. Itu sumbangan juga. Sumbangan juga. Gratis sumbangan. Semuanya gratis. Gratis. Jadi semuanya itu bantingan gitu bang. Gratis. Gratis. Ya? Bantuan semua. 0 rupiah. Itu kenapa abang terharu? Terharu saya bahwa artinya masih bisa ya. Artinya kemana yang diberikan sumbangan masyarakat ini secara formal, baik melalui pajak yang dihimpun oleh pemerintah, yang untuk memfasilitasi memberikan gaji kepada anggota dewan di provinsi khusus, kemana? Oke, bang. Sebelum kita tutup segmen ini, itu kamera 1. Mungkin untuk mengenang kembali aksi lilin ini, saya ingat banget abang gagah sekali waktu itu berorasi di depan masyarakat dan dapat tepukan meriah. Mungkin bisa diorasikan ulang bang dengan kamera di sini pada penonton kita. Silakan bang. Ini lilinnya. Punten. Dihidupin nggak nih lilinnya? Hah? Duduk aja bang, duduk. Nggak usah. Silakan. Ini bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada seluruh masyarakat yang berkesempatan hadir pada malam hari ini. Kita hadir di sini untuk menyampaikan keprihatinan kita terhadap kondisi kelistrikan di Lampung ini yang sampai hari ini semakin membuat kita tidak dapat melakukan aktivitas kegiatan secara normal. Untuk ini saya mengharapkan kepada kita semua untuk menyampaikan ekspresi keprihatinan ini dengan cara-cara yang simpati, dan saya harapkan tidak terjadi aksi-aksi anarkis. Oke.
Kurang semangat, nggak sesemangat waktu di lapangan kayaknya. Oke, pemirsa, jangan kemana-mana. Dialog dengan Ulun Lampung, Ketua YLKI Subadrayani, segera kembali. Tabik pun. Tabik pun masih berdialog bersama Ulun Lampung, Ketua YLKI Lampung Subadrayani, seputar aksi 1000 lilin yang dilakukan oleh 3.000-an masyarakat Lampung di pusat kota Bandar Lampung pada tanggal 17 April, Maret kemarin. Bang, balik lagi ke kita ngomongin aksi itu. Jadi ini aksi spontanitas, tidak terencana dalam tanda petik. Alhamdulillah bisa berlangsung damai. 3.000 orang berkumpul dengan kegelisahan yang sama. Sebagian orang mengatakan bahwa itu hanya aksi genit yang hanya terjadi paling ya hanya akan menghiasi 2 atau 3 hari lah media cetak. Sebenarnya output yang kita harapkan dari PLN apa, Bang, sebenarnya? Dari aksi itu? Ternyata YLKI selama ini melakukan investigasi sebetulnya. Kenapa dan mengapa kondisi kelistrikan kita seperti ini? Ternyata tidak hanya bertumpu pada PLN. Kalau menurut kami, menurut YLKI, ada persoalan yang lain yang harus sama-sama mencarikan jalan keluarnya. Karena memang, kenapa saya melihat sisi yang lain? Karena memang dalam undang-undang ketenaga listrikan itu, PLN tidak sendirian dalam penyediaan tenaga listrik. Dia ada pemerintah. Dalam melaksanakan penyediaan ketenaga listrikan ini ada pemerintah. Soal pemadaman kemarin, itu tidak hanya berpangku di soal pembangkitan. Ada infrastruktur, ada kelengkapan yang paling vital, yaitu transmisi. Jadi jaringan. Jadi saya permudah dulu, Bang, bahasanya, Bang. Jadi ini bukan hanya masalah apa yang sudah ada, tapi pengadaan untuk fasilitas-fasilitas kelistrikan. Penyempurnaan. Dan ini berkaitan dengan pemerintah. Berkaitan dengan keberadaan pemerintah. Di soal izin. Izin untuk apa, Bang? Izin untuk membangun jaringan transmisi. Transmisi, mengaliri daya, mengaliri listrik ke kita semua, ke masyarakat. Bagaimana mungkin ada pembangkitan yang full tanpa dibantu oleh jaringan kabel untuk menyampaikan itu, untuk menghantarkan itu. Dan sampai hari ini belum jelas. Mungkin perlu agak diperterang lagi, Bang. Jadi ada pembangunan jaringan yang harusnya sudah selesai, tapi belum selesai, bahkan belum mulai. Gimana? Dia mentok di areal perkebunan. Sejak tahun 2007. Jadi PLN mau membangun jaringan. Tidak mendapatkan izin. Tidak dapat izin. Maka dari hasil malam 1000 lilin itu, kita mengundang para pihak. Kita mengundang para pihak ke YLKI untuk berdiskusi. Yang hadir PLN dihadiri langsung oleh GM. Kemudian Sugar Group sebagai pemilik lahan perkebunan. Kenapa Sugar Group harus hadir? Karena kita melihat sejauh mana kesepakatan mengenai izin. Karena di sisi yang lain, Sugar Group dalam keterangannya di beberapa media itu telah memberikan izin kepada PLN untuk membangun jaringan itu. Jadi jaringannya ini dibangun di atas lahan Sugar Group? Dia dibangun di atas lahan perkebunan Sugar Group. Itu kenapa Sugar Group diundang? Baik, lanjut, Bang. Kemudian dihadiri oleh juga pemerintah kabupaten, wakil bupati yang hadir waktu itu. Kami juga mengundang DPRD provinsi
dengan sangat amat prihatin, tidak ada yang hadir. Saya mengundang ketua komisinya, kemudian ketua DPRD. Saya coba kontak melalui by phone, tidak hadir. Tapi dihadiri secara perseorangan dari fraksi Gerindra kalau nggak salah waktu itu. Jadi semuanya ada pertemuan setelah aksi itu dan semuanya berkumpul? Hadir dalam diskusi, ada komisi 6. Itu, Bang? Apa hasil diskusinya? Hasil diskusi ternyata memang separuh hati semuanya. Oke, separuh hati gimana, Bang? Separuh hati yang kami maksud itu, PLN sudah merencanakan pembangunan transmisi itu sesuai dengan rencana-rencana teknisnya. Oke. Di areal perkebunan itu yang membentang di tengah perkebunan itu. Oke. Ternyata untuk kepentingan perkebunan itu mengganggu. Oke. Mengganggu dalam soal dianggap mengganggu. Oke. Soal pemeliharaan dan pemberian pupuk. Oke. Maka dalam beberapa pertemuan antara pihak perkebunan dan PLN ada catatan-catatan pertemuan di mana PLN mengiyakan untuk melaksanakan pembangunan transmisi itu melalui daerah pinggiran. Jadi tidak melintasi sesuai dengan usulan PLN. Berarti lebih besar. Tapi dilewati di pinggir-pinggir sehingga logikanya adalah nambahnya budget, biaya operasional, dan di ujung ketemu areal angkatan udara. Oke. Di sana. Maka dari sisi keamanan penerbangan berbahaya. Disarankan oleh pihak angkatan udara untuk melalui bawah tanah. Dan itu memakan biaya lebih besar lagi. Lebih kurang 900 miliar. Kalau bawah tanah? Di bawah tanah. Oke. Itu yang tidak disanggupi oleh PLN. PLN tidak ada biaya. Itu kenapa pembangunan jaringan yang kita minta itu stuck? Oke. Di situ. Sudah ada solusi dari pertemuan dengan teman-teman YLKI? Kemarin kami menyarankan supaya disinilah pemerintah turun. Oke. Untuk menengahi persoalan ini. Kalau dia tidak mau harus melintas mengelilingi itu, pinggiran itu, maka harus dicari jalan keluarnya, anggarannya. Oke. Anggarannya pemerintah harus bantu talangi. Harus. Dan pemerintah sudah menanggapi usulan dari LKI ini? Belum. Kita belum menyampaikan ini kepada pemerintah. Tapi kita sudah ada rekomendasi ya, Bang ya? Ada. Oke, kita tahan dulu, Bang. Pemirsa, jangan kemana-mana. Setelah ini membicarakan kelistrikan dengan Ketua YLKI Lampung, Subadrayani, masih akan berlanjut. Kita juga akan membagi pada Anda tentang hak-hak dasar konsumen apa yang seharusnya diketahui oleh kita sebagai konsumen dan selama ini kita abaikan. Tetap di Bincang Santai Ulun Lampung, Tabik pun. Tabik pun masih bersama Subadrayani, tapi sebelum kita meneruskan perbincangan ini, saya ajak Anda untuk rehat sejenak. Ada teman-teman kreatif dari komunitas Magical Moment akan memberikan sedikit hiburan sulap untuk Anda semuanya. Ini dia. Terima kasih komunitas Magical Moment. Pemirsa, kembali di Bincang Santai Ulun Lampung sore hari ini bersama Ketua YLKI Lampung, Subadrayani.
Bang, singkat aja karena tadi terpotong dan sebenarnya ini harus di segmen sebelumnya tadi. Iya. Jadi kita sudah punya rekomendasi apa yang harus dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah kelistrikan. Dan ini sudah kita serahkan ke pemerintah atau melalui DPR? Kita belum serahkan, kita Belum masih serahkan. masih persiapkan itu supaya betul-betul matang persiapan apa-apa yang perlu kita rekomendasikan. Oke. Karena tidak serta-merta rekomendasi itu kita serahkan tanpa kita melihat dasar-dasar yang kuat untuk. Oke. Jadi masih dalam proses penggejolokan. Sudah ada, tinggal ada. kami serahkan saja. Tinggal diserahkan aja. Oke. Di antaranya pertama pemerintah harus turun menengahi persoalan ini. Kemudian percepatan perbaikan. Kemudian YLKI dapat memahami dan mendukung upaya pemerintah Provinsi Lampung untuk membangun beberapa pembangkitan yang bertujuan untuk daerah Lampung itu bisa lebih mandiri. Kita dukung itu. Jadi 3 itu rekomendasi Iya. dari kita. Oke, Bang. Mengenai hak-hak dasar konsumen, sebagian besar konsumen kita belum paham dan cenderung pasrah dengan tindakan semena-mena oleh produsen ataupun oleh distributor ataupun oleh pemberi jasa. Ambil contoh yang paling terbaru karena kita ngomong masalah listrik, konsumen nggak tahu. Terkadang diperlakukan semena-mena, mati listrik bisa kapan aja gitu loh. Bisa berapa lama, itu bisa diberlakukan semena-mena. Sebenarnya Bang, secara undang-undang sebenarnya apa yang harus diketahui oleh seorang konsumen terkait pelayanan listrik? Listrik dulu deh kayaknya. Gimana Bang? Betul, kita sudah ada Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang nomor 8 tahun 99. Nomor 8 tahun 99. Iya. Oke. Kita ada hak dalam undang-undang itu, diamanahkan oleh undang-undang itu. Pertama, yang berkaitan dengan pelayanan listrik, informasi yang benar. Artinya konsumen wajib tahu Wajib kapan mendapatkan informasi listriknya mati ya. mati. Itu yang kita sampaikan kepada PLN waktu itu. Supaya PLN sesegera mungkin disesuaikan dengan kondisi pelayanan, memberikan informasi kepada masyarakat. Dan informasi ini bukan hanya sekedar memenuhi legitimasi formal persyaratan undang, tapi betul-betul sampai kepada masyarakat. Selama ini nggak sampai Bang? Biasanya karena kalau kita lihat status sosial, kondisi sosial masyarakat kita kan tidak semua menjangkau internet, menjangkau media cetak. Artinya mereka harus lebih mengefektifkan layanan informasi ini melalui pelayanan PLN sampai di ujung, di ranting, supaya dekat dengan masyarakat, memberikan informasi itu baik melalui masjid dan sebagainya. Artinya ada agen-agen informasi lah yang bisa dimanfaatkan oleh PLN. Oke, jadi transparansi informasi bidang untuk penjadwalan pemadaman. Oke, terus apa lagi Bang? Kondisi yang lain itu harus diinformasikan kepada masyarakat. Oke. Terus kemudian hak dasar sebetulnya mendapat ganti rugi, kompensasi. Kompensasi yang kayak gimana ya Bang ya? Kalau berdasarkan undang-undang konsumen seperti apa? Memang ada aturan lain di dalam undang-undang itu, dicatatkan bahwa diatur oleh peraturan pemerintah. Soal kelistrikan itu ada peraturan pemerintah, Menteri SDM maupun Dirjen Kelistrikan yang mengatur tentang kompensasi pelayanan PLN. Misalkan pemadaman hitungan jam, masyarakat mendapat kompensasi 10% dari tagihan. Itu terkoneksi langsung dalam sistem. Jadi kan tidak diberikan kompensasi ini dalam bentuk cash, tapi dikurangi dalam tagihan. Sistem tagihannya.
Nah itu juga nanti kita merencanakan untuk menjustifikasi, verifikasi apakah itu betul-betul sudah diterima oleh masyarakat, kompensasi yang harus diberikan PLN pada masyarakat. Oke. Itulah nanti kita merencanakan itu. Itu diantaranya. Ya, diantaranya kita akan memverifikasi apakah sudah diberikan. Oke. Tuntutan hak ganti rugi itu. Oke. Kalau yang menjadi titik fokus YLKI terkait hak konsumen selain listrik apa ya Bang saat ini Bang? Oh, banyak. Banyak. Apa Bang? Banyak yang sering diadukan itu jasa layanan keuangan. Layanan keuangan bank? Non-bank. Non-bank. Jadi kayak gimana itu Bang? Seperti leasing. Oh, leasing. Oke. Bantuan keuangan non-bank. Banyak yang masyarakat kita kendaraannya diambil di tengah jalan. Tapi alhamdulillah sekarang sudah ada OJK. Beberapa kawan-kawan saudara-saudara kita yang menyampaikan keluhan tentang hak-hak dia sebagai konsumen itu kita teruskan kepada OJK. Dan sampai hari ini alhamdulillah dan terima kasih kepada OJK udah bisa melaksanakan tugas yang sesungguhnya. Memberikan bantuan kepada masyarakat. Oke, baik. Pemirsa, jangan kemana-mana. Setelah ini, Tabik pun masih akan kembali dengan Ketua YLKI Lampung, Subadrayani. Tabik pun menyenangkan berbicara dengan seseorang yang sangat paham tentang hak-hak konsumen, yang selama ini justru kita sebagai konsumen selalu abai, bahkan pasrah. Dan pembicaraan kali ini memang salah satu titik tujuan kami adalah mengingatkan kembali pada Anda para pemirsa tentang pentingnya mengetahui dan memperjuangkan hak-hak kita sebagai konsumen. Dialog dengan Ulun Lampung Subadrayani berlanjut. Bang, tahun berapa sih didirikan YLKI ini? Di Lampung atau di Indonesia? Yang Abang. Di Lampung ini sudah ada sejak 90 ya. 90. 90. Ini Bang Badra yang diriin sendirian? Tidak. Beberapa orang? Okay. Oleh yang mendirikan itu Pak Akta Jili Panglima. Oke. Pada saat itu dengan kawan-kawan bergabung dengan para petinggi-petinggi di dinas perdagangan, koperasi, artinya semua stakeholder diajak berkumpul kemudian membangun YLKI ini. Kemudian saya sejak 93 ikut aktif, 92, 93, kemudian ikut sebagai sekretaris waktu itu, ikut menggodok juga rancangan undang-undang perlindungan konsumen ini bersama kawan-kawan dari seluruh daerah dengan Bu Erna Witular pada saat itu, Bu Jumrotin, Pak Ajat Nasution, itu orang-orang yang concern terhadap perlindungan konsumen. Kemudian sejak 97 kita 96, 97 itu kita formalkan karena memang kesepakatan di dalam pertemuan nasional kita punya struktur independen. Daerah diberikan keleluasan untuk membuat badan hukum tersendiri. Jadi tidak perlu nggak ada garis koordinasi dengan pusat. Garis koordinasi saja. Garis koordinasi aja. Garis koordinasi, tapi tidak di bawah langsung YLKI pusat. YLKI Jakarta. Ada beberapa semua daerah seperti itu, hanya Jogja ada beberapa daerah yang masih di bawah YLKI Jakarta. Kita punya badan hukum tersendiri, disahkan oleh Menkumham. Kemudian kita bergerak seperti ini. Ya memang dinamikanya berkaitan dengan budaya masyarakat. Saya melihat semakin kesini semakin tinggi kesadaran dia sebagai konsumen yang memiliki payung hukum untuk bisa membela dirinya untuk merebut kembali kerugian-kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai konsumen.
Oke. Hanya saja yang masih perlu diperbaiki soal keinginan untuk meluangkan waktu dan kesediaan untuk bisa sama-sama memperjuangkan itu. Kenapa Bang? Masyarakat nggak mau ribet, makanya mereka lebih memilih untuk membiarkan aja? Iya, kebanyakan, mohon maaf, saat ini masyarakat menyerahkan persoalannya, kemudian kita minta bantu soal untuk mengawali identifikasi masalah, misalkan identitas. Oke. Kemudian bukti awal. Biasanya yang harus disadari oleh masyarakat kita, mulailah dengan bukti awal, yaitu kwitansi, nota pembelian. Artinya ada bukti alih penggunaan, ada transaksi, ada sesuatu yang harus dia bayar. Iya, kesepakatan yang harus dibayar. Kemudian kita memiliki bukti itu yang gunanya secara hukum menjadi bukti kita untuk memproses, menelusuri kerugian-kerugian yang diderita oleh masyarakat. Itu yang masih menjadi soal. Tapi berjalannya waktu, seperti kita membeli kebutuhan-kebutuhan rumah tangga, kita sudah kebanyakan melalui pasar modern, warung-warung modern, yang mohon maaf, yang sudah dilengkapi oleh struk. Nah, itu kita himbau kepada masyarakat untuk tidak lantas dibuang. Karena itu yang akan menjadi alat bukti awal. Alat bukti awal itu untuk mengadukan atau memperjuangkan kerugian-kerugian apabila terjadi kerugian di sana. Oke, Bang. Misalnya saya dari bangun pagi sampai tidur lagi, apa hak-hak dasar konsumen yang harus saya dapatkan? Misalnya saya ini naik angkot, bukan angkot bukan yang di bawah perusahaan tertentu, perorangan. Apakah hal-hal seperti itu juga mengikat? Iya. Konsumen ini adalah pengguna jasa dan barang. Oke. Kontra prestasi. Kalau andaikan kita bayarkan jasa yang telah diberikan, maka sudah terikat oleh satu kesepakatan. Apakah itu jasa maupun dalam bentuk mengkonsumsi, menggunakan barang dan jenis-jenis yang bisa kita konsumsi. Oleh karenanya itu semuanya ya? Semuanya. Maka tadi bukti awal itu harus kita pegang. Dalam setiap bertransaksi. Hal-hal yang terkait dengan perjuangan hak-hak konsumen itu kan masalah masyarakat perkotaan, Bang. Biasanya kalau di masyarakat desa atau di masyarakat kecil diselesaikan dengan musyawarah aja atau dengan pasrah aja. Bagaimana perjuangan Abang mengkampanyekan hal ini kepada orang-orang yang justru belum sadar dengan hak konsumen? Kalau kita tarik dalam soal itu, saya tidak lihat dari pola top down. Bukan pola top down. Bukan pola bottom up. Karena mohon maaf, perlu disadari masyarakat rural, masyarakat pedesaan masih banyak keterbatasan. Masih banyak keterbatasan. Maka saya melakukan ini dengan sistem top down. Top down ini maksud saya pemerintah melalui pemerintah, instansi yang memiliki kaitan dengan soal kekonsumen ini bisa membantu masyarakat pedesaan dengan jaringan yang ada, memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Misalkan soal obat dan makanan. BPO, Balai POM. Saya mencoba untuk memberikan masukan, mendesak kepada Balai POM untuk menyempurnakan kerja Balai POM sampai kepada
tingkat pedesaan. Jadi kita yang mendorong ya, Bang? Kita mendorong. Oke, baik. Pemirsa, jangan kemana-mana. Tetap di Tabik Pun. Kami masih akan kembali dengan berbicara dengan sosok yang sangat peduli dengan hak konsumen di Lampung. Tabik Pun. Segera kembali. Tabik Pun. Di segmen terakhir kali ini kita akan minta masukan dari Ketua YLKI Lampung Subadrayani tentang apa yang harusnya dimiliki atau diketahui oleh konsumen. Bang, bargaining position konsumen di Lampung ini masih rendah. Setuju dengan itu? Iya. Saya kira saya mengimpikan bahwa konsumen itu adalah raja. Fakta adanya, dia mampu mewarnai perbaikan layanan terhadap konsumen. Hari ini ternyata posisi tawar pelaku usaha dengan konsumen belum seimbang, belum sebanding. Padahal undang-undangnya secara hukumnya sejajar ya, Bang ya? Iya. Kenapa, Bang? Sampai dalam aplikasinya bargaining posisinya justru lebih rendah? Mungkin karena kekompakan ya. Oke. Kekompakan masyarakat yang memang harus kita bangun. Artinya ketika satu pelaku usaha melakukan kecurangan pelayanan kepada masyarakat, sehingga kalau itu memang dijustifikasi ternyata pelaku usaha itu nakal, maka kita harusnya bersatu untuk tidak menggunakan layanan atau produk yang diberikan oleh si pelaku usaha itu. Oke, karena konsumen kesadarannya terhadap hak-hak konsumen masih sendiri-sendiri, jadi itu yang menyebabkan bargaining posisinya lemah. Iya, posisi tawar masyarakat konsumen ini rendah karena memang masyarakat konsumen itu tidak ingin menunjukkan bahwa kita punya perisai, punya senjata. Maka terakhir kemarin pada saat hari ulang tahun konsumen, yang sebentar lagi insya Allah kita merayakan hari konsumen, tanggal 20 April. Saya memberikan gambaran konsumen itu adalah raja, tapi ada perisai. Perisainya itu adalah kecerdasan kita sebagai konsumen. Teliti sebelum membeli, melihat kelengkapan labelisasi, pengetahuan tentang konsumen. Dengan senjata itu, maka kita yang disebut sebagai raja memiliki perisai, memiliki senjata, tidak hanya sebagai sebutan saja. Konsumen adalah raja. Itu yang saya impikan. Seperti di negara luar, pelaku usaha sangat hati-hati terhadap konsumen dalam memberikan pelayanan. Karena kalau sudah cacat di pelayanan, maka habis usaha yang dibangun sekian lama. Andaikan masyarakat sudah menggugat atau memboikot layanan itu, saya mengimpikan itu. Oke. Salah satu upaya masyarakat untuk memperjuangkan haknya adalah melalui class action. Nampaknya class action di Lampung minatnya juga rendah ya, Bang ya? Sudah dilakukan itu. Teman-teman kita di LBH misalkan, kemarin dan sekarang masih berproses banding. Memang itulah Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu. Ada penyertaan peraturan pemerintah yang mungkin ini tidak sampai kepada masyarakat, yang tidak hitam putih menerjemahkan apa yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen tentang ganti rugi. Jadi undang-undang ini dua hal yang saling bertentangan malah? Bukan bertentangan, ada sandingan peraturan pemerintah. Ada sandingannya? Ada sandingannya yang mengatur tentang sanksi.
pidana dan denda. Oke. Misalkan listrik, tadi yang seperti kita bicarakan di awal, ada kompensasi yang sudah diatur oleh peraturan pemerintah yang memang tidak bertentangan. Kalau memang ini dirasakan bertentangan, mungkin kita coba kaji supaya kita bisa usulkan ke Mahkamah Konstitusi dan lain sebagainya. Oke. Oleh karenanya kemarin banyak yang mencoba untuk mendesak pada YLKI, kenapa tidak dilakukan class action Terhadap PLN. terhadap PLN. Oke. Dan legal standing kita memiliki itu. YLKI memiliki legal standing itu. Betul, kita akan lakukan itu. Class action itu tidak kadaluarsa. Kita akan lakukan the next. Ke depan kita bisa lakukan itu. Upaya gugatan melalui class action. Hari ini yang dibutuhkan oleh masyarakat adalah bagaimana Ada listrik. pemadaman ini tidak berlarut-larut. Itu yang tujuan kemarin kita melaksanakan malam 1000 lilin. Oke, jadi ini the next-nya. The next, kita akan kaji bagaimana konstruksi hukum, bagaimana kaedah-kaedah dan materi tuntutannya itu. Kita nggak mau gugatan class action kita nanti dimentahkan oleh majelis hakim. Oke, berdasarkan pengalaman yang ada selama ini, class action yang dilakukan oleh konsumen terhadap penyedia jasa atau penyedia layanan ini cenderung mengalahkan atau memenangkan si penyedia jasa atau penyedia layanannya. Ini juga berpengaruh nggak sih terhadap malesnya masyarakat untuk mengurus ini melalui class action, Bang? Sampai hari ini memang gugatan class action masih belum kita bisa raih di beberapa upaya gugatan class action. Hanya ada beberapa upaya class action selesai dalam tahapan mediasi. Oke. Saya kira melalui persidangan atau melalui mediasi, Sama saja. yang paling penting adalah bagaimana hak konsumen itu kita bisa raih. Oke. Jadi nggak penting. Esensinya itu. Esensinya Esensinya hak konsumennya bisa dipenuhi. Bisa dipenuhi. Oke, mungkin yang terakhir, Bang. Dengan kondisi yang seperti ini, kira-kira apakah kita sudah on the right track untuk pengetahuan, untuk pemahaman masyarakat terhadap hak-hak konsumen mereka? Kita udah on the right track atau kita masih berproses atau masih cukup panjang jalannya? Saya kira berjalannya waktu di masyarakat perkotaan semakin membaik, semakin tinggi kesadarannya. Hanya saja yang perlu dibangun adalah kekompakan. Kompakannya ini ya. Kekompakan. Saya ingin mengimpikan bahwa YLKI ini jangan dibiarkan sendirian. Mari kita ekspresikan bahwa masyarakat konsumen ini kuat, mampu mempengaruhi, mampu mewarnai soal keseimbangan antara hak dan kewajiban si pelaku usaha dengan konsumen. Itu yang benar. Oke. Karena memang amanat undang-undang itu tidak mematikan pelaku usaha, tapi mendorong supaya pelaku usaha ini mampu bersaing secara sehat. Saya kira itu yang saya impikan, sehingga andaikan ada jasa layanan yang memberikan nilai buruk, maka suara-suara itu melalui YLKI kita bisa memboikot. Kita bisa memberikan sanksi sosial kepada si pelaku usaha, sehingga pelaku usaha tidak sembarangan menempatkan konsumen di bawah ketiak mereka. Oke, baik. Ini omongan yang sangat penting sekali dan merupakan inti dari diskusi kita. YLKI butuh ditemani. Betul, untuk ditemani. berjuang menegakkan hak-hak konsumen. Bang Subadrayani, terima kasih banyak mau meluangkan waktu di studio Tabik Pun sore ini. Ini kehormatan buat kami, Bang. Saya terima kasih juga sudah diberikan kesempatan ini. Oke, Bang. Terima kasih banyak. Semoga kita akan cita-cita Abang tentang tumbuhnya kesadaran konsumen akan semakin cepat muncul. Amin. Insya Allah kita juang bersama-sama. Oke, pemirsa, seseorang yang berbicara terhadap sesuatu yang tidak benar di sekitarnya mungkin terkesan berisik. Tapi dengan dia berbicara itu akan lebih banyak orang yang tahu bahwa ada sesuatu yang tidak benar.
Demikian juga dengan yang namanya hak konsumen. Diam atas penginjak-injakan hak konsumen bukanlah sebuah solusi dan bukanlah sebuah emas. Diam berarti kita membiarkan diri kita terinjak-injak. Saya Aji Aditya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun.